Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika harapan manusia telah sirna, di hari itu tak ada lagi cahaya selain cahaya dari Allah. Tak ada lagi wajah yang bisa menolong, tak ada pangkat yang menyelamatkan. Setiap manusia berdiri dalam kebingungan dan ketakutan. Hari di mana segala amal diungkap dan dosa-dosa tak lagi bisa disembunyikan. Itulah hari kiamat. Semoga kita termasuk hamba yang mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir. Jangan lupa klik subscribe, karena satu klikmu bisa bantu sebarkan kebaikan dan hikmah untuk lebih banyak orang. Sahabat hikmah kehidupan. Di tengah kegelapan itu ada satu cahaya yang Allah izinkan untuk memberi syafaat cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat sebuah kata yang menyimpan lautan harapan. Sebuah pertolongan agung dari manusia paling mulia untuk umat yang mencintainya. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, layakkah kita mendapatkan syafaat itu? Sudahkah kita berusaha mencintai Nabi sebagaimana beliau mencintai kita? Betapa sering kita lalai dari sunnahnya. Padahal setiap hela nafas beliau dulu adalah doa untuk kita. Di tengah luka dan perjuangan beliau, tidak pernah beliau tinggalkan harapan bahwa umatnya akan selamat. Bahkan saat ajal mendekat, bukan keluarga yang disebutnya, tapi umatku. Umatku. Saudaraku, bayangkan hari itu. Hari di mana semua nabi berkata, nafsi-nafsi menyelamatkan diri sendiri. Tapi Rasulullah beliau tidak demikian. Beliau bersujud di hadapan Allah memohonkan syafaat untuk kita. Tangisan beliau bukan untuk dirinya, tapi untuk kita yang penuh dosa. Syafaat Rasulullah bukan sekadar cerita indah. Ia adalah hakikat yang dijanjikan, tapi juga sebuah amanah bahwa kita harus menjadi umat yang pantas. Umat yang menjaga salat, menjaga lisan, menjaga cinta kepada Rasulullah dengan amalan yang nyata. Betapa indahnya syafaat itu. Saat semua orang lari dari kita, beliau datang menyambut. Saat semua pintu tertutup, pintu Rasulullah terbuka. Tapi pintu itu hanya terbuka untuk mereka yang pernah rindu dan meneladani. Sudahkah kita mengenal beliau lebih dalam, atau kita hanya menyebut namanya saat maulid saja? Sudahkah kita menangis karena rindu kepada beliau, atau hanya menangis karena dunia tak sesuai dengan keinginan kita? Mari kita buka hati malam ini. Mari kita diam sejenak dan dengarkan suara jiwa. Karena jauh di dalam sana ada rindu yang terpendam untuk Rasulullah. Mari kita bangkitkan cinta itu kembali, agar kita tidak termasuk orang-orang yang kehilangan syafaat mulia di akhirat nanti. Hari di mana tak ada pertolongan. Bayangkan sebuah hari yang tak pernah terbayang sebelumnya. Hari ketika bumi berguncang hebat, langit terbelah, dan manusia berhamburan tanpa arah. Hari itu setiap orang hanya memikirkan dirinya, bahkan ibu yang menyusui akan lupakan anaknya. Seorang suami akan lari dari istrinya, ayah dari anaknya. Hari di mana tak ada tempat untuk bergantung kecuali satu. Semua manusia berdiri di padang mahsyar dalam keadaan hina dan takut. Matahari didekatkan sejauh 1 mil, peluh menetes deras,
menggenang hingga dada, bahkan tenggelam sebagian orang. Setiap jiwa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan. Tak ada yang bisa berpura-pura. Semua terbongkar. Dalam kegentingan itu, manusia mulai mencari pertolongan. Mereka mendatangi Nabi Adam, lalu Nuh, lalu Ibrahim, lalu Musa, lalu Isa. Tapi semua mereka berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Semua menolak karena mereka pun takut terhadap kemurkaan Allah hari itu. Namun ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tak mengatakan nafsi, nafsi. Beliau tidak lari, beliau tidak berpaling. Beliau bersujud kepada Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah terdengar sebelumnya. Lalu Allah berkata, "Angkat kepalamu, mintalah akan kuberi, berilah syafaat akan kuterima." Itulah syafaat agung, syafaat yang membuat umat ini selamat, syafaat yang tak dimiliki oleh siapun selain Rasulullah SAW. Maka betapa beruntungnya mereka yang mendapatkan syafaat itu, dan betapa rugi mereka yang jauh dari sunnah dan tak mengenal beliau. Saudaraku, syafaat itu nyata. Ia bukan mitos, bukan dongeng penghibur, tapi bagian dari iman yang harus diyakini. Kita meyakini surga dan neraka, dan kita juga harus meyakini bahwa ada pertolongan dari Rasulullah yang menanti umat yang mencintainya. Maka malam ini tanyalah dirimu di hari yang menakutkan itu, adakah engkau termasuk orang yang disapa oleh Rasulullah? Ataukah kita termasuk orang yang dilupakannya karena kita melupakan beliau di dunia? Makna syafaat yang sebenarnya, syafaat berasal dari kata syaf, yang artinya pasangan atau menyatu. Dalam konteks hari kiamat, syafaat berarti datangnya seorang yang mulia memohon kepada Allah untuk keselamatan orang lain. Tapi syafaat Rasulullah bukan sembarang permohonan. Itu adalah pertolongan dari manusia terbaik kepada umat yang dia cintai sepenuh jiwa. Rasulullah bersabda bahwa beliau memiliki syafaat khusus yang hanya untuk umatnya. Beliau memilih tidak masuk surga duluan meskipun bisa. Beliau memilih menunggu di telaga Kautsar, menanti umatnya, menanti kita. Adakah cinta yang lebih tulus dari itu? Namun syafaat bukan tiket gratis menuju surga. Ia adalah karunia bagi yang pantas. Allah mengizinkan Rasulullah memberi syafaat hanya kepada orang-orang yang hatinya penuh iman, amalnya tak putus, dan lidahnya tak kering dari dunia banyak yang mengandalkan koneksi. Tapi di akhirat, koneksi kita hanyalah iman dan cinta yang sejati kepada Rasulullah. Tak bisa kita mengaku umat, tapi jauh dari ajarannya. Tak bisa kita berharap syafaat jika hidup kita tak mencerminkan sunnahnya. Syafaat itu juga bentuk cinta timbal balik. Rasulullah telah memperjuangkan kita sejak belum lahir. Kini giliran kita membalas dengan menjaga sunnahnya, menghidupkan ajarannya, dan menyebarkan kebaikan sebagaimana yang diajarkan. Bila ingin syafaat, maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Lalu perkuat cintamu kepada Rasul-Nya. Jangan biarkan cinta itu hanya di lisan. Wujudkan dalam perbuatan. Karena cinta sejati selalu melahirkan pengorbanan. Dan ingatlah, setiap detik yang kau habiskan untuk mencintai Rasulullah adalah detik yang mendekatkanmu kepada syafaatnya. Maka jangan tunda.
mulailah mencintai dan mengenal Rasulullah hari ini dengan sungguh-sungguh. Telaga Kautsar dan penantian Rasulullah. Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah menggambarkan telaga Kautsar. Airnya lebih putih dari susu, lebih wangi dari kasturi, dan lebih manis dari madu. Sumber air yang akan diberikan kepada umatnya di hari kiamat. Dan di sanalah Rasulullah menanti umatnya satu persatu. Bayangkan beliau menanti. Beliau mengenali umatnya dari bekas wudhu di wajah dan anggota tubuhnya. Mereka bercahaya, bersih, terlihat jelas oleh Nabi, meski lautan manusia memenuhi padang mahsyar, dan saat itu beliau menyambut mereka dengan kasih sayang, yang namun ada pula yang diusir. Mereka yang dikenal Rasulullah, namun kemudian dijauhkan oleh malaikat. Rasulullah pun berkata, "Umatku, umatku." Tapi dijawab, "Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Mereka meninggalkan ajaran Rasul, menukar sunnah dengan budaya, menghapus kebenaran demi nafsu." Betapa sedihnya jika kita termasuk yang diusir dari telaga itu disapa, tapi kemudian dijauhkan, dilihat, tapi kemudian ditolak. Semua karena kita lupa jalan Rasulullah di dunia. Jangan sampai kita sibuk membela dunia, tapi lupa memperjuangkan cinta kepada Rasul. Jangan sampai kita mengaku cinta, tapi hidup tanpa mengenal siapa beliau dan apa warisannya. Mari jaga wudhu kita, mari jaga salat, mari jaga sunnah, karena semua itu akan menjadi cahaya yang membuat kita dikenali di padang mahsyar. Dan cahaya itu yang akan menuntun kita ke telaga syafaat. Dan saat kita tiba di sana, mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang dipeluk Rasulullah, diberi minum lalu didoakan, dan setelah itu kita tak akan pernah haus lagi selamanya. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Pertanyaannya kini adalah, siapa yang layak mendapatkan syafaat Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dalam hadis sahih, "Orang yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka jangan remehkan, karena itu bukti cinta dan tiket menuju syafaat." Selain itu, mereka yang menjaga salat, mengamalkan sunnah, memperjuangkan dakwah, dan terus berpegang pada akhlak Rasulullah adalah orang-orang yang akan didekati syafaat. Mereka bukan yang sempurna, tapi yang terus berjuang dalam iman dan taubat. Rasulullah juga memberi syafaat untuk mereka yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Maka tauhid adalah pondasi penting. Jangan sampai iman kita terkotori syirik, ri, atau kesombongan. Jaga hati, bersihkan niat, dan murnikan ibadah. Syafaat juga diberikan kepada orang-orang yang mencintai beliau dengan hati yang tulus, meski belum pernah melihatnya. Mereka yang merindukan Rasulullah menyebut namanya dengan penuh haru dan meneteskan air mata saat mendengar kisah perjuangannya. Dan ada syafaat bagi mereka yang sabar, yang menahan amarah demi Allah, yang memaafkan padahal bisa membalas, yang menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati dari kerusakan. Karena semua itu mencerminkan akhlak Rasulullah. Syafaat tidak datang tiba-tiba. Ia harus diperjuangkan dengan istiqamah dalam kebaikan, dengan memperbanyak amal-amal ringan tapi konsisten.
Karena mungkin satu zikir, satu selawat, satu sedekah kecil menjadi sebab Allah memanggil kita mendekat kepada Nabi. Jadi tanyalah lagi dirimu, hari ini apa yang sedang kau bangun untuk mengundang syafaat itu? Ataukah kita masih sibuk mengejar dunia, lupa bahwa keselamatan kita kelak tergantung pada bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Tanda cinta sejati kepada Nabi. Cinta itu bukan hanya kata, ia harus terwujud dalam laku. Jika kita benar mencintai Nabi, maka sunnahnya tak akan kita abaikan. Namanya tak akan hanya jadi hafalan, tapi akan hidup dalam setiap keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri." Orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka apakah kita sudah mencintainya lebih dari dunia yang kita pegang erat ini? Cinta sejati kepada Rasulullah bisa kita ukur dari bagaimana kita meneladani sabarnya, lembutnya, kejujurannya, dan ketaatannya kepada Allah. Kita bisa bertanya pada diri, apakah kita juga sabar saat diuji, jujur saat tergoda, atau tunduk saat diperintah? Mereka yang mencintai Rasulullah akan sering menyebut namanya, membaca sirahnya, menangis saat membaca selawat, dan berusaha menjadi pantulan kecil dari akhlaknya. Mereka tak sekadar hafal hadis, tapi juga menghidupkannya. Cinta sejati juga diuji saat dunia menggoda. Apakah kita tetap berada di jalan sunnah saat semua orang mengejek? Apakah kita tetap menutup aurat, menjaga pandangan, dan menjauh dari yang haram meski terasa berat? Disitulah letak bukti cinta. Satu selawat, satu amal baik, satu upaya menahan nafsu. Itu semua adalah ekspresi cinta. Jangan tunggu sempurna. Cinta itu bukan menunggu layak, tapi terus berusaha menjadi lebih dekat meski dengan langkah tertatih. Karena pada akhirnya mereka yang mencintai Rasulullah akan dicintai pula olehnya. Dan siapa yang dicintai beliau, maka insya Allah termasuk dalam syafaat agung di hari kiamat nanti. Doa dan air mata Rasulullah untuk kita. Tahukah engkau bahwa Rasulullah menangis dalam sujudnya, menyebut-nyebut kita? Dalam malam-malam panjangnya beliau berdoa, umati. Beliau memohon kepada Allah agar kita tidak disiksa, agar kita diberi hidayah, agar kita diselamatkan. Padahal beliau tak mengenal wajah-wajah kita. Tapi beliau tahu kita akan datang. Beliau tahu akan ada generasi yang tak pernah melihatnya, tapi tetap beriman kepadanya. Beliau menyebut kita sebagai saudara-saudaraku. Rasulullah rela menanggung beban berat demi kita. Luka di tubuhnya, lemparan batu, hinaan, kelaparan, semua dia lalui agar cahaya Islam sampai kepada kita hari ini. Lalu apa balasan kita atas semua pengorbanan itu? Apakah kita mendoakannya seperti dia mendoakan kita? Apakah kita menyebut namanya dengan haru seperti dia menyebut kita dalam tangis? Ataukah kita justru sibuk dengan urusan dunia, lupa bahwa ada manusia terbaik yang selalu mendoakan kita? Setiap selawat yang kita lantunkan adalah bentuk balasan kecil untuk cinta besarnya. Setiap kali kita mengikuti sunnahnya, itu adalah penghormatan atas perjuangannya. Jangan biarkan cinta ini mati hanya karena kita terlalu sibuk mengejar dunia
air mata Rasulullah bukan air mata biasa. Itu air mata cinta, air mata harapan, air mata pengorbanan untuk umat yang tak pernah beliau temui. Maka jangan khianati tangis beliau dengan hidup yang menjauh dari ajaran Islam. Jika Rasulullah menangis untuk kita, tak malukah kita untuk mencintainya sepenuh hati? Bukankah sepantasnya air mata kita menetes pula karena rindu yang tak pernah terbayar dan karena cinta yang begitu agung? Bahaya melupakan Rasulullah. Melupakan Rasulullah bukan sekadar tidak menyebut namanya, tapi juga ketika kita hidup tanpa meneladani sunnahnya. Ketika kita lebih mengenal tokoh dunia daripada mengenal kisah hidup beliau. Ketika kita merasa cukup tahu, tapi tak mau lebih dalam mencintai. Orang-orang yang menjauh dari sunnah pelan-pelan akan jauh dari syafaat. Mereka tidak lagi peduli pada halal haram, pada adab Islam, pada batasan aurat, pada keutamaan zikir. Semuanya ditukar dengan gaya hidup modern yang menyesatkan. Rasulullah bersabda bahwa akan datang masa di mana umatnya seperti buih di lautan. Banyak jumlahnya, tapi lemah. Lemah karena mereka tak lagi mencintai Rasulnya. Lemah karena lebih cinta dunia daripada agama. Bahaya terbesar adalah saat hati kita mulai merasa cukup tanpa Rasulullah. Saat kita merasa bisa hidup tanpa sunnah, tanpa selawat, tanpa sirah. Padahal hidup yang tidak disinari cahaya Nabi adalah hidup yang penuh gelap. Jangan biarkan dunia membuat kita lupa. Jangan biarkan dosa menutup hati, karena semakin kita menjauh, semakin kita kehilangan hak atas syafaat. Dan hari itu tak ada lagi waktu untuk kembali. Mari hidupkan kembali cinta itu. Mari isi rumah dengan selawat. Mari isi hati dengan sirah. Mari jadikan anak-anak kita mencintai Nabi sejak dini. Karena hanya dengan itu kita bisa berharap pada syafaatnya. Dan semoga ketika ajal menjemput kita mengucap Allahumma shalli ala Muhammad, dan roh kita pergi dalam keadaan mencintai Nabi sepenuh jiwa, jalan menuju syafaat. Syafaat Rasulullah bukan mimpi kosong, ia nyata ya pasti. Tapi untuk meraihnya kita harus berjalan di jalan yang benar, jalan yang pernah dilalui oleh para sahabat, jalan yang penuh ujian, tapi juga penuh cahaya. Langkah pertama adalah memperbaiki salat, karena salat adalah tiang agama. Orang yang menjaga salatnya, maka hatinya akan dijaga, lisan dan amalnya pun akan ikut lurus. Dan Rasulullah sangat mencintai umat yang menjaga salat. Lalu perbanyaklah selawat di setiap waktu, saat senang maupun sedih. Karena selawat adalah hadiah paling mudah, namun paling berharga. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Jangan lupa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Karena Nabi adalah Al-Quran berjalan. Semakin dekat kita dengan Quran, semakin dekat kita dengan Nabi. Dan Al-Quran akan menjadi syafaat pula pada hari kiamat. Hidupkan sunnah dalam keseharian, mulai dari adab makan, tidur, berpakaian, hingga cara bersikap kepada manusia. Tidak ada sunnah yang sia-sia. Semuanya adalah pintu menuju keberkahan dan pertolongan. Terakhir, tebarkan cinta, karena Nabi adalah pribadi penuh kasih. Berbuat baik kepada tetangga, menolong yang lemah, memaafkan yang bersalah,
Semua itu adalah cermin dari akhlak Rasulullah, dan mereka yang mencerminkan beliau akan bersama beliau. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan Rasulullah, yang disambut di telaga Kautsar, yang ditenangkan dengan pelukan syafaat, dan akhirnya bersama beliau memasuki surga Allah yang kekal. Di penghujung kehidupan ini, kita semua sedang berjalan menuju satu titik temu, titik di mana amal menjadi penentu, dan tak ada yang lebih kita harapkan saat itu selain kasih sayang Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun syafaat bukan sekadar diberi, ia diberikan kepada mereka yang layak. Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka seberapa sering lidah ini berselawat, seberapa dalam cinta kita kepada beliau. Syafaat bukan hanya milik para wali, para ulama atau orang-orang besar. Ia juga bisa menjadi milikmu. Ya, kamu yang hari ini masih berjuang, masih terjatuh dan bangkit kembali, yang tak putus mencintai Rasul meski penuh dosa. Karena Rasulullah bukan hanya datang untuk orang yang sempurna, tapi untuk mereka yang mau memperbaiki diri, untuk mereka yang ingin kembali, untuk mereka yang malu karena belum banyak mengikuti sunnah, tapi ingin memulai. Cinta kepada Rasulullah bukan hanya di lisan, tapi di amal, dalam salat yang dijaga, dalam akhlak yang diteladani, dalam setiap keputusan yang kita ambil untuk Allah dan Rasul-Nya. Mari kita hidup dengan cinta kepada beliau, hidup dengan rindu untuk bertemu dan berdoa setiap hari. Ya Allah, pertemukan aku dengan Rasul-Mu di telaga Al-Kautsar. Jangan Engkau jauhkan aku dari wajah mulianya. Jangan biarkan hidup ini berlalu tanpa mengenal beliau lebih dalam. Jangan biarkan dunia membuat kita lupa siapa yang akan memberi syafaat saat semua berpaling. Jangan sia-siakan cinta terbesar dalam sejarah umat manusia. Jika hari itu tiba dan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh beliau, disambut di bawah panji Alhamdu, itulah kemenangan terbesar dalam hidup yang sementara ini. Maka marilah kita hidup untuk mendapatkan syafaat itu mulai sekarang. Saudaraku, jika engkau mencintai Rasulullah, jangan biarkan video ini berlalu tanpa selawat. Tulis di kolom komentar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebarkan video ini sebagai bukti cinta, karena setiap orang yang tersentuh hatinya bisa jadi membawa kita bersama dalam syafaat beliau kelak. Langganan dan aktifkan notifikasi untuk terus bersama kami dalam perjalanan rohani ini. Di sini kita akan saling mengingatkan, saling menguatkan menuju Allah dan Rasul-Nya. Jangan remehkan langkah kecil. Satu klik, satu selawat, satu niat untuk berubah bisa menjadi awal dari syafaat besar di hari akhir. Jika engkau merindukan Rasulullah, bacalah sirahnya. Jadikan beliau bagian dari hari-harimu, karena semakin kita mengenalnya, semakin dalam cinta kita tumbuh. Berdoalah malam ini dengan sepenuh hati. Minta kepada Allah agar engkau menjadi bagian dari umat yang diberi syafaat. Sebut namamu dalam doa dan sebut nama Rasulullah dengan cinta. Mari kita perbaiki diri perlahan, tapi pasti.
Rasulullah tak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran dalam berusaha. Dan ingat, hidup ini bukan untuk selamanya, tapi syafaat Rasulullah itu yang akan menuntunmu dalam keabadian. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.